Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 jurnalisme warga dengan tema produksi informasi melalui sosial media Instagram. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan juga ada beberapa teman saya yaitu Mbak Adina, Alman Nurfauziah dan juga Disina Sulaturahmi. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk. Tanpa berlama-lama kita langsung aja lanjut ke presentasinya. Nah, di sini kami di sini memilih tempat SLB ABC di Caringin sebagai tempat proyek kami dalam melakukan produksi informasi melalui sosial media Instagram. Di SLB ABC di Caringin ini karena yang pertama itu ingin mengupayakan tenaga pendidik untuk aktif dalam sosial media Instagram yang dimiliki oleh sekolah. Lalu yang kedua, memaksimalkan media Instagram sebagai media informasi. Dan ada satu hal lagi, selain sebagai media informasi, kami juga ingin memaksimalkan tenaga masyarakat untuk selalu aktif dalam berliterasi digital dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Nah, ada latar belakang. Di sini setelah kami melakukan observasi ke SLB ABC di Caringin, yang pertama itu tidak adanya tim media secara khusus untuk menyebarkan informasi secara luas melalui sosial media, khususnya Instagram yang di SLB ABC di Caringin. Kenapa kami selalu menyebutkan media sosial Instagram? Karena Instagram itu hanyalah akun satu-satunya yang dimiliki oleh akun sekolah SLB ABC di Caringin. Lalu yang kedua, SLB ABC di Caringin ini juga memiliki potensi untuk dapat berkembang di dunia sosial media secara luas. Dan juga di sini ada rencana kegiatan yang ingin kami lakukan dalam proyek ini. Yang pertama itu pembentukan tim media, karena seperti dari latar belakang yang sudah sebelumnya disebutkan, tidak adanya tim media di SLB ABC di Caringin. Lalu yang kedua, membuat konten kegiatan siswa sehari-hari seperti kegiatan-kegiatan dari mulai hari Senin hingga hari Jumat dipublikasikan di akun Instagram. Lalu yang ketiga ada konten peringatan Hari Nasional. Seperti yang kita ketahui juga, kalau di kalender itu ada peringatan hari-hari besar seperti Hari Guru, Hari Pahlawan, dan hari-hari yang lainnya. Dan di dalam konten peringatan Hari Nasional juga tadinya kita mau mengajak para siswa untuk berkontribusi melakukan konten tersebut. Lalu yang keempat ada membuat jadwal konten mingguan agar adanya konsistensi ketika kita membuat konten-konten yang disebutkan sebelumnya. Lalu yang kelima itu ada konten edukasi mengenai penyandang disabilitas, karena ini sekolah berhubungan dengan hal tersebut. Dan yang keenam ada workshop atau pelatihan. Ada bentuk kegiatan yang telah kami realisasikan, diantaranya ada pembentukan tim media pada tanggal 10 November 2023 ini bersama pihak sekolah bernama Ibu Ida. Dan dalam pembentukan tim media ini kami telah membentuk ada dua anggota. Yang pertama itu ada tim khusus dokumentasi dan publikasi, lalu yang kedua ada tim admin dari akun sosial media Instagram sekolah. Lalu yang kedua ada konten peringatan Hari Besar. Ini salah satu contoh konten-konten yang kita buat atau dari tim media buat pada tanggal 22 November. Ada Hari Guru Nasional, Hari Nusantara, dan juga ada Hari Ibu. Dan masih banyak konten lainnya. Lalu yang ketiga ada konten kegiatan sehari-hari siswa dalam pembelajaran. Di sini juga kami telah merealisasikan kegiatan seperti kegiatan rutin sebelum mulai belajar, itu ada sholat duha, lalu ada pembacaan Asmaul Husna, dan juga pembelajaran dari materi yang diajarkan oleh guru. Lalu ada keberlanjutan
melakukan kembali konten yang telah dibuat berdasarkan hasil monitoring sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas sosial media Instagram dari ABCD Channel. Lalu ini rencana 3 minggunya rencana kita lanjutnya itu membuat lebih banyak interaksi, yaitu kami ingin seluruh pihak sekolah termasuk siswa juga turut andil dalam interaksi pembelajaran bersama siswa dan pembelajaran bersama dalam melakukan sebuah konten untuk dipublikasikan kepada di akun Instagram. Lalu ada beberapa kendala yang menghambat kinerja proyek. Itu yang pertama, beberapa tenaga pendidik tidak memiliki daya tarik dalam mengelola media sosial sekolah. Kenapa kami Daya tarik atau ketertarikan? Ketertarikan. Beda jauh sih. Ke kaset ke gelis biasanya daya tarik. Beberapa tenaga pendidik tidak memiliki ketertarikan dalam mengelola media sosial sekolah. Kenapa kami berbicara seperti itu? Karena terbukti dari adanya konten yang dibuat itu tidak terlalu banyak ya, dan juga tidak mengaktifkan sosial media yang lain. Lalu yang kedua, ada kurangnya respon cepat dari kinerja dalam membuat konten di Instagram. Ini juga termasuk ke salah satu kendala, tadi masuk ke kendala yang pertama ya. Lalu yang ketiga itu sulit menyesuaikan waktu pertemuan yang menghambat proses pendampingan proyek, karena ketika kita ada waktu luang tapi dari pihak sekolah itu ternyata tidak ada, dan itu sangat banyak sekali. Lalu yang keempat, ada Instagram itu hanya dipegang oleh satu orang, yaitu akun tim admin yang telah disebutkan sebelumnya. Kami juga udah mencoba untuk dipegang akunnya nggak cuma hanya satu orang, tapi ternyata emang passwordnya juga lupa ya. Nah, kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan ini, sebenarnya proyek yang kami lakukan ini mungkin berjalan hingga mencapai tujuannya untuk mendesain Instagram lebih menarik gitu, dengan beberapa hasil konten yang telah dibuat gitu. Namun memang banyak sekali kendala yang menghambat sehingga konten-konten yang disediakan juga tidak begitu bervariasi dan banyak untuk dipublikasikan media. Oh iya, untuk akun sosial media juga tadinya kita mau tidak hanya Instagram, tapi juga kita mau membuatkan akun sosial media seperti YouTube ataupun TikTok, karena kan itu memang bisa mengambil daya tarik dari masyarakat luar gitu ya. Namun setelah kami pertimbangkan dan diskusikan bersama tim media, tidak ada perizinan untuk hal itu, karena menurut pihak sekolah juga akun Instagram juga masih belum bisa dioptimalkan dengan baik gitu ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah konsentrasinya udah menurun. 13. Apa ya? Apa kalau di sini? Saya dulu ya. Saya dulu Pak. Iya, silakan. Ini waktu UTS itu kan kita masih ingat ya, teman-teman yang diingetin sama Pak Yosal, karena sekolahnya itu ABK, jadi pastiin tidak terlalu mengekspos wajah siswanya gitu ya. Nah itu gimana jadinya? Kontennya kayak gimana? Seperti apa? Yang ada standarnya nggak teman-teman? Akhirnya membuat standar itu nggak? Karena kan kemarin kita pendampingan juga ke ibu, jadi kita ngikutin saran dari ibu untuk dokumentasinya dari jauh atau tidak kelihatan mukanya. Jadi ya ibu nggak per orang gitu di ininya. Jadi kalau pas rame-rame, pas ada belajar yang bareng-bareng baru di itu. Terus kalau
lihat di ini secara teknis aja kali ya kalau saya nanyanya. Kalau yang di media sosialnya juga udah nggak kayak album itu lagi ya. Apa kata Pak Yani teh? Yasin. Jadi udah mulai berwarna gitu ya. Nggak seperti sebelumnya lagi. Nah, untuk yang di sana kan berarti ada tim medsosnya ya. Satu guru aja. Dua, namun pada double Ibu. Ya, soalnya itu juga kekurangan ini ya, kekurangan tenaga pendidik. Sekarang juga lagi buka promosi. Iya. Ya pasti sih kalau misalkan kayak gitu mah. Cuma apakah ini nantinya akan diteruskan oleh mereka gitu? Kira-kira menurut teman-teman? Atau stop ketika teman-teman sudah keluar dari situ ya udah gitu, nggak akan diteruskan lagi? Sebetulnya akan dilanjutkan, cuman pas mau pas editor ini Canva, ya kan mau pakai Canva katanya, mau di-drop-kan gitu ya punya mereka. Cuman perangkatnya kurang ini ya 13 penuh memori gimana gitu. Dan emang kurang bisa kreativitasnya ya. Paling mentok-mentok, mereka juga kan sebelumnya sering upload, cuman kurang tertata ininya juga caption juga. Paling di captionnya yang lebih tertata ke depannya karena perangkatnya kurang mendukung. Oke. Terus berarti bisa jadi nggak lanjut kali ya? Ya karena tadi juga ya ada yang ya, kalau misalkan tenaga pendidik kurang ada ketertarikan dalam mengelola sosial media dengan seperti yang kita mau. Oke deh, itu aja sih yang mau saya tanyain. Ini nama proyeknya? Udah? Udah Pak. Nama proyeknya? Produksi informasi melalui sosial media Instagram. Kalau tema proyek, ya tinggal buka aja kan. Tema proyeknya apa tadi? Jurnalistik temanya sebelumnya. Mengoptimalkan Ingat nggak? Itu dibuka di itunya. Mengoptimalkan Media sebagai sarana informasi. ya, mengoptimalkan sosial media Instagram sekolah. nama proyeknya. Produksi informasi sosial media melalui Instagram. Kalau disebut tingkatan itu tingkatannya tinggi mana? Nama proyek. Nama proyek. Tema. Oh, tema. Jadi lebih tinggi mengoptimalkan atau produksi informasi? Mengoptimalkan. Mengoptimalkan informasi. Itu lebih tinggi. Kalau disebut level ya, levelnya lebih tinggi mengoptimalkan atau ini apa? Ini kan nama proyek produksi informasi sosial media Instagram. Tema proyeknya itu mengoptimalkan sosial media Instagram. Jadi yang diduluin yang mana ini tuh? Mengoptimalkan atau memproduksinya? Produksi lalu dioptimalkan. Produksi lah, lalu dioptimalkan. Optimalkan Ini kaitannya dengan inilah, cara kaitan dengan memproduksi proyeknya. informasi. Produksi informasi. Makanya jadi pertanyaan balik lagi ke yang tadi, level disebut level ya, levelnya itu lebih tinggi mana? Tema atau nama? Tema. Temanya apa? Nah kalau memang itu lebih tinggi, kenapa di covernya ini produksi informasi? Padahal kalau di ini ya produksi informasinya kayaknya lebih udah lebih spesifik dibandingkan ngomongin optimalisasi dan belum optimal kan. Apa yang dilakukan juga belum nyampe kemana-mana kan, masih tanggung gitu. Kalau dari fitnya mah oke ya.
Oke. Tapi kan Fit, kalau itu etalase isinya berarti udah oke belum? Saya belum buka. Harus lihat di Instagramnya sih Pak. Oke, sementara itu aja dulu deh. Udah waktunya ngopi, makan. Nggak salah, Mas. Cing, saya berikan gambaran gimana sih Bu informasi itu diproduksi. Kan kalian bikin produksi informasi, cuma cara memproduksi informasi kan. Jadi dalam memberikan captionnya itu harus sesuai dengan etika. Dari kami kan dari jurnal jurnalistik gitu. Jadi harus sesuai dengan etika dari jurnal. Jadi produksi informasi itu kita kayak harus mencari dulu informasinya, terus mengolah dulu sesuai datanya, terus mengemas sekreatif mungkin untuk dikomunikasikan yang mudah dipahami oleh Masyarakat luar. Begitu ya. Kalau harus etik, harus bagi itu mah lain memproduksi itu mah syarat sahna itu mah, tapi rukunnya adalah ada data diolah. Selain data jadi informasi kan itu supaya bisa memiliki tadi daya tarik interpretasi bukan kreatif gitu artinya. Apa bedanya produksi informasi dengan konten dalam konteks yang kayak ini? hasilnya konten. Ya ada produksi hasilnya, produksi ya. Iya. So, emang kan apa bedanya produksi informasi dan konten dalam konteks yang kalian bikin? Dengan ada sama dan beda ya, dan sama. Kalau menurut kelompok kami sama. Namun sama kurang ke judul konten hanya mau challenge terhadap judul. Sama saya ini challenge saja tidak berubah. Saya tidak bermaksud untuk merubah itu. Cuma kenapa? Boleh nggak diganti dengan konten? Jadi konten informasi. Bukan. KBBI. Hah? Bukan formal. Hah? Lebih formalnya kata produksi informasi. Oh, lebih formalnya, kalau konten tidak formal ya. Itu oke. Itu cara sendiri buat kalian. Kalau hoax informasi bukan? Salah, bukan hoax, bukan informasi karena tidak didasarkan pada pada sanunana kita mah. Data namun data fakta kan? Ya kalau hoax kan tidak berdasarkan fakta. Kalaupun ada fakta yang tidak disesuai dengan konteks yang mau disampaikan informasi. Dan selalu niatnya buruk dari informasi akan memberikan penerangan. Seorang mata Samsudin lagi bayarnya, gitu ya. Terus Bu. Nah terima kasih Pak Mila Pak Yusara. Bas, itu aja. Baik, kalau gitu, Ya istirahat. terima kasih.